kita di kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tema 9, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Pembelajaran ke-6. Disajikan sebuah gambar, Dayu, Siti, Lani, dan Beni sedang asik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo. Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayah Edo. Sesekali ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan. Mari mengamati. Ketika Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Beni sedang asik mencari artikel, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Iklan tersebut muncul saat mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka. Iklan apa yang muncul? Amatilah iklan yang muncul saat Edo membuka sebuah situs. Berikut adalah gambar iklannya. Tuliskan isi iklan di atas pada kolom berikut. Nah, berdasarkan gambar iklan yang sudah kamu lihat tadi, dapat kita jawab di sini bahwa iklan tersebut dibuat oleh BPJS Kesehatan yang mengingatkan masyarakat untuk membayar iuran JKN KIS tepat waktu, maksimal tanggal 10 setiap bulan. Nah, tahukah kalian bahwa iklan elektronik dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan isinya? Berdasarkan isinya, jenis-jenis iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. 2. Iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. 3. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Untuk lebih memahami tentang isi iklan di media elektronik, cobalah kamu mengamati salah satu iklan di media elektronik, baik itu televisi, radio, atau internet. Setelah itu, buatlah kesimpulan isi dari iklan yang kamu amati secara visual menggunakan gambar. Untuk itu, buatlah gambar dan kesimpulan isi iklan pada kotak berikut. Silahkan kamu tentukan satu iklan dan kamu gambar pada kolom yang disediakan. Saat Edo, Beni, Siti, Lani, dan Dayu sedang mengerjakan tugas, terjadi perbedaan pendapat antara Lani dan Beni dengan Siti, Edo, dan Dayu. Perbedaan pendapat yang terjadi sulit untuk disatukan, sehingga timbul perdebatan yang sengit. Ayah Edo yang duduk tidak jauh dari mereka memberi nasihat bahwa dalam berdiskusi pasti ada perbedaan pendapat, namun tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Kerukunan harus tetap terjaga baik dengan teman di sekolah, keluarga, bahkan dengan masyarakat. Mari berdiskusi. Bagaimana akibatnya jika tidak terjadi kerukunan hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu dapat bergabung dengan temanmu atau anggota keluargamu untuk membentuk kelompok. Kemudian diskusikanlah dengan anggota kelompokmu tentang akibat-akibat yang timbul jika hidup tidak rukun. Buatlah kesimpulan hasil diskusi kelompokmu pada kolom berikut dan presentasikan di depan kelas. Saya yakin kamu bisa.
melakukan diskusi dengan baik, dan mempresentasikan hasilnya. Sebagai alternatif jawaban bahwa akibat-akibat yang akan timbul disebabkan tidak hidup rukun antara lain: 1. Mudah terjadi pertengkaran. 2. Kehidupan menjadi tidak tentram. 3. Mudah terkena hasutan orang lain. 4. Terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Tentu saja kamu bisa menambahkan alternatif jawaban ini, atau kalian bisa membuat alternatif jawaban yang lain yang lebih baik lagi. Tahukah kamu bahwa kerukunan adalah satu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan? Ciri-ciri hidup rukun sebagai berikut. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Membina hubungan baik. 4. Saling menghormati. Dan 5. Saling menyayangi. Manfaat atau pentingnya hidup rukun diantaranya sebagai berikut. 1. Tidak adanya pertengkaran. 2. Hidup dalam keluarga menjadi harmonis. 3. Hidup menjadi aman. 4. Hidup menjadi tentram dan damai. Dan 5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan. Akibat hidup tidak rukun antara lain sebagai berikut. 1. Mudah terjadi pertengkaran. 2. Kehidupan menjadi tidak tentram. 3. Mudah terkena hasutan orang lain. 4. Bisa terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang mari berlatih. Agar pengetahuan kamu tentang hidup rukun lebih mendalam, cobalah mengerjakan latihan berikut ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan kerukunan hidup? 2. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? 3. Sebutkan manfaat hidup rukun. 4. Sebutkan akibat yang terjadi jika tidak tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Nah, sebagai alternatif jawaban bisa kita bahas di sini untuk pertanyaan nomor 1. Kerukunan hidup adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan dalam kehidupan. Untuk pertanyaan yang kedua, berikut adalah ciri-ciri keluarga yang hidup rukun. A. Membina hubungan baik antar anggota keluarga. B. Saling menghormati. C. Saling menghargai. D. Saling menyayangi. Dan untuk pertanyaan ketiga, berikut adalah manfaat hidup rukun. A. Tidak adanya pertengkaran. B. Hidup dalam keluarga menjadi harmonis. C. Hidup menjadi aman. Dan D. Hidup menjadi tentram dan damai. Serta E. Memperkokoh persatuan dan kesatuan. Pertanyaan nomor 4, berikut adalah akibat yang terjadi bila tidak terjadi kerukunan hidup bermasyarakat. A. Mudah terjadi pertengkaran atau perselisihan. B. Kehidupan menjadi tidak tentram. C. Mudah terkena hasutan orang lain. Dan D. Terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang mari kita membaca. Mengenal batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik, batik Surakarta, dan Yogyakarta, dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing, lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaannya yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan.
Motif gerompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sido Mukti dari Surakarta. Motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus, dan mukti berarti hidup berkecukupan. Jadi, kandungan makna motif Sido Mukti ialah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Teknik pembuatan batik klasik tergolong unik. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Kemudian, motif ditutup malam. Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar. Kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen atau motif yang kecil-kecil yang lebih rumit. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. A. Ngelowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar. B. Nembok, merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. C. Mbironi, pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. D. Nyonyok, merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam, yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau mendidih. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan motif. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan, dan motif Megamendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut motif basurek, yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Kamu sudah membaca bacaan mengenai batik di Indonesia. Kamu juga telah mengetahui tentang bagaimana membuat batik jumputan atau ikat celup. Batik jumputan merupakan kain batik yang dikerjakan dengan teknik sangat sederhana. Coba kamu bandingkan dengan batik cap dan batik tulis. Jenis kain batik tersebut dibuat dengan teknik yang lebih rumit, yaitu menggunakan lilin sebagai bahan penutup dan proses pelorotan setelah pencelupan dalam bahan pewarna. Sekarang mari berkreasi. Sekarang saatnya kamu berkreasi membuat batik dengan teknik perintangan sederhana. Perhatikan langkah-langkahnya, kemudian tirukan. Berhati-hatilah saat berkarya, apalagi saat menggunakan api dan air mendidih. Perhatikanlah keselamatanmu. Langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan. Langkah kedua, membuat pola gambar pada kain. Ketiga, menutup bagian gambar dengan lilin. Keempat, menyiapkan larutan untuk merendam kain. 5. Mencelupkan dan menghilangkan lilin. Dan yang keenam, kamu bisa melihat bagaimana hasilnya. Nah, mari berdiskusi. Persiapkan pameran hasil karya bersama teman-teman satu kelas setelah ujian kenaikan kelas. Apa saja persiapan yang akan kalian lakukan? Coba diskusikan bersama teman satu kelas. Kemudian, tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Sebagai alternatif hasil diskusi, bisa kamu tuliskan seperti berikut.
1. Membuat panitia kecil. 2. Menentukan hari dan tanggal. 3. Menentukan tempat. 4. Menentukan karya yang akan dipamerkan, dan seterusnya. Tentu saja kamu bisa menambahkan poin-poin lainnya sesuai dengan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang mari kita renungkan. Bangsa Indonesia memiliki beragam jenis kain sebagai kekayaan budaya, diantaranya ada batik, tenun, dan songket. Apa yang harus kamu lakukan dengan beragamnya jenis kain tersebut? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Aku yakin kamu bisa menuliskannya dengan baik. Kamu juga bisa melanjutkan dengan kegiatan bekerja sama dengan orang tua kalian. Kamu telah mampu membuat batik jumputan atau ikat celup. Kamu dapat mempraktikkan keterampilan yang kamu miliki bersama orang tuamu. Buatlah karya batik jumputan berupa taplak meja bersama orang tuamu. Taplak meja tersebut akan diperlihatkan atau dipertunjukkan saat acara pameran di sekolahmu. Gambarlah rancangan karyamu pada kotak berikut. Demikianlah pembelajaran kita di kelas 5. Tema 9, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Ini merupakan akhir dari pembelajaran kita di kelas 5 untuk semester kedua. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.